ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, dalam salat berjamaah diperintahkan untuk meluruskan saf, merapatkan atau meluruskan saf, ya. Ini ada hadisnya sebagaimana di dalam kitab Nawawi Al-Autar, riwayat muttafaq alaih atau Imam Bukhari Muslim. Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Kita sering dengar ya imam mengucapkan ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah umrah, pernah haji, sangat niat bagaimana sebelum salat itu imam selalu mengatakan kalimat ini, sawu sufufakum, gitu ya. Wa tamain fa inna taswiyatas sufuf fa inna taswiyatas suf min tamamis salat. Rapatkanlah barisanmu, rapatkanlah safmu, karena merapatkan barisan termasuk dari kesempurnaan salat. Yang dimaksud adalah tamamis salatil jamaah, sesempurnaan dari salat berjamaah. Nah, satu ya, ini Rasul mencontohkan. Yang kedua, bagian dari tertib salat berjamaah, jangan sampai ada saf yang kosong. Karena dalam hadis saf yang kosong itu nanti akan diisi oleh setan. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Safnya diupayakan rapat, safnya diupayakan sejajar, ya. Dan luar biasa di dalam salat ini pelajaran yang begitu hebat. Ya, satu ketika ada orang yang ditanya, orang yang tidak kenal Islam, tayangkan video. Ini orang banyak sekali, ya, video bagaimana di Masjidil Haram saat itu orang ribuan bahkan jutaan lalu lalang gitu ya. Oh, banyak sekali. Ditanya berapa hari kira-kira menurut Anda sebagai ahli strategi, ahli perang, ngumpulin orang sebanyak ini dalam satu saf? Wah, ini butuh 1 hari. Butuh 1 hari kan. Ini banyak sekali orangnya. Dan mereka belum terlatih. Mereka bukan militer. Mereka tidak biasa berbaris. Dan satu orang, saya bisa 1/2 hari. Saya akan komandokan, perintahkan bagaimana dengan strategi mereka bisa 1 hari, 1/2 hari bisa baris. Tidak lama kemudian komat, dan hanya hitungan detik, tidak sampai 1 menit, semua sudah berbaris rapi, bersaf. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, selesai komat itu, maka semua sudah bersaf. Ini diantara hebatnya salat berjamaah, dan gak ada agama lain, ya, nggak ada pasukan sekalipun secepat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Ini tayangannya video di Masjidil Haram gitu ya, yang jumlahnya begitu banyak, yang hiruk pikuk. Ada orang yang masih datang, ada orang yang masih nyari saf, ada orang yang masih berkeliaran begitu ya, ada orang yang masih tawaf gitu. Tapi begitu qomat dikumandangkan, begitu imam mengatakan sawu sufufakum, semua meluruskan safnya. Dan ini kesempurnaan dari sholat berjamaah kita. Maka diperintahkan meluruskan saf. Dari Anas, Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balu alaina biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya terlebih dahulu kepada kami, qabla an yukbara, sebelum Rasulullah, qabla an yukabbira, sebelum Rasulullah takbir. Fayaqulu, maka kemudian beliau berkata atau mengatakan tarasu wa ta'dilu. Maaf, ini kelebihan titik ya, harusnya shad ini. Tarasu wa ta'dilu. Tarasu wa ta'dilu. Rapatkanlah dan luruskanlah. Nah, sehingga ada juga imam pernah kita dengar ya, sawu wa tarasu. Nah, itu maksudnya rapatkan, tarasu itu wa ta'dilu dan luruskan. Dari kata adil, lurus artinya ya seimbang safnya begitu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini tambahan hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari Muslim terkait dengan diperintahkannya imam untuk meluruskan saf. Bahkan Rasulullah SAW yuqbalu alaina biwajhihi, kata Anas, Rasulullah SAW itu menghadap dulu ke jamaah, menghadap dulu ke para makmum. Lalu kemudian Rasulullah sambil menghadap itu, Rasulullah mengatakan tarasu wa ta'dilu, luruskan, rapatkan dan luruskan saf. Kemudian
dalam hadis berikutnya terkait dengan meluruskan saf ini, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kami. Manakib itu ini ya, bahasa kitanya pundak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kepada kami di salat, di waktu sebelum salat. Fayaqul, dan dia mengatakan istawu wala takhtalifu, rapatkanlah, luruskanlah, dan janganlah berselisih. Istawu wala takhtalifu, dan janganlah berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, maka nanti akan bisa bercerai-berai hati-hati kalian. Liyaliyani minkum ulul ahlam, liyaliyani minkum ulul ahlam, ya, hendaklah mengikuti dalam saf itu mereka ulul ahlam, orang yang sudah dewasa, yang berilmu. Wa nuhasumal ladzi yaluni, wa nuhasumal ladzi yalunahu, ya. Lalu kemudian berikutnya yang dekat dengannya dan berikutnya. Artinya safnya diluruskan, kemudian safnya berikutnya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan awal ya. Nah, berikutnya itu siapa setelah mereka yang ulul ahlam? Ulul ahlam ini orang yang dewasa, yang berilmu, yang faham, yang memungkinkan kalau imam salah dia mengingatkan, kalau imam salah atau imam batal dia mengganti. Lalu kemudian setelah itu yalunahum. Siapa yalunahum? Yang paling belakang itu anak-anak. Ya, anak-anak jangan di depan ya, anak-anak depan, belakang imam. Satu, kalau imam salah tidak bisa mengingatkan, imam lupa tidak bisa mengingatkan, kalau imam batal tidak bisa ganti, dan cenderung kalau anak-anak belum paham, lalu dia sholatnya main-main, mengganggu kepada yang di belakang. Idealnya, anjurannya anak-anak di belakang. Nah, perintah Rasul, kembali ke pembahasan kita tentang shaf ini, istau wala takhtalifu. Perintah Rasulullah adalah rapatkan, luruskan, wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Berselisih artinya tidak seragam. Ada yang satu agak depan, satu agak belakang gitu ya, agak berjarak, kemudian itu fahtalafa qulubakum, sehingga nanti akan berakibat akan berselisih atau akan bercerai-berai ulang hati-hati kalian. Nah itu ya, sampai situ sebenarnya koma terkait kalimat istaunya. Kemudian liyaliyani minkumul ulul ahlam, lalu kemudian hendaklah mengikuti saf mereka orang dewasa, orang yang berakal. Kemudian setelah itu dan setelah itu, istilah bahasanya adalah alladzin yalunahum, ya, kemudian yang berdekatan dengan mereka. Selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana tentang adanya penghalang antara atau pembatas antara imam dan makmum, gitu. Ini maksudnya khususnya sebenarnya pada sholat-sholat yang berjamaah yang banyak ya, saf wanita ada penghalang. Kemudian juga dalam masjid yang terbatas sudah jumlah banyak juga ada penghalang-penghalang, begitu penghalang, ada yang tembok, ada yang kaca, ada yang dinding, tetapi ikut sholat berjamaah dengan imam. Nah ini seperti apa? An Aisyah qalat kana lana hasiratun, dari Aisyah, kanat lana hasiratun nabsutuha wa nahtajizu biha bil laili fasalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fasami'a al muslimun faqara'ahu fasallu bi salatihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kami mempunyai hamparan hasirah ya, hamparan atau bahasa kitanya tikar. Hamparan itu nabsutuha wa nahtazizu biha, ya, yang biasa kami bentangkan di waktu siang, biha bilail, ya, di waktu siang. Fasalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat data lailatin, pada satu malam, fasami al muslimun, ya sutuha wa tahtaziju biha, ya, kemudian dijadikan dinding di antaranya.
biha bilail, dalam satu malam. Ya, jadi Rasulullah melakukan sholat, kemudian kemungkinan sholat lain, sholat malam, ya, yang pakai penutup dinding itu, data lain pada satu malam. Fasamal muslimun faqara'atu fasalu bis salatahu. Nah, lalu kemudian orang-orang mendengar qira'atahu, bacaan Rasulullah itu, fasalu bis salatihi, lalu kemudian mereka salat dengan Rasulullah itu. Falamma kanat lailatin tsaniyah kafaru fa'aqalu alaihim. Lalu kemudian malam-malam berikutnya, kalau di sini disebutkan lailatin tsaniyatin, berarti malam kedua, gitu ya. Kafaru, orang-orang bertambah banyak. Atala alaihim, kemudian Nabi melihat mereka. Aqala, dan bersabda, Rasulullah kemudian bersabda, Uklufu min a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi makin banyak, maka Rasul kemudian bersabda dengan kalimat Akfilu min a'malikum. Ya Rasulullah, lakukanlah amal-amal kalian matatiquna, semampu kalian. Fa innallaha la yamilu hatta tamilu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa jemu, tidak merasa bosan sehingga kalian bosan. Ini ada beberapa kalimat yang terpisah gitu ya secara pemaknaannya. Namun pembahasan poin ini adalah terkait dengan bagaimana adanya dinding atau pemisah. Ya, jadi satu ketika Aisyah meriwayatkan bahwa kami mempunyai hamparan yang biasa kami bentangi di waktu siang dan dijadikan dinding di waktu malam. Ya, jadi artinya adanya dinding, adanya sekat penutup ketika sholat berjamaah. Ya, Rasulullah di depan, kemudian Aisyah menggunakan sekat dinding di belakang. Dari apa? Dari hamparan itu. Ya, beda dengan sekarang kan. Hijabnya itu ya banyak macam ya, bahkan ada gorden yang tidak usah dibuka, cukup pakai remote sudah buka sendiri begitu. Nah, tapi prinsipnya adalah adanya penutup gitu ya, adanya asirah tadi, penutup atau zaman Rasulullah semacam tikar yang kalau siang dipakai duduk-duduk begitu pakai hamparan, kalau malam kemudian dibentangkan menjadi dinding. Nah, sementara orang-orang mendengar bacaannya, artinya juga bukan dinding yang sampai tidak terdengar suara, tapi terdengar. Ya, karena salat dengan Rasulullah, maka orang-orang berdatangan, malam berikutnya makin banyak. Nah, kemudian ini sebenarnya hadis ini juga berlaku umum, tidak dalam salat. Rasul tidak dalam salat saja. Rasul mengatakan, "Aqlifu min a'malikum." Gitu ya. Lakukanlah pekerjaan kalian itu semampu kalian, tatikuna, semampu kalian, sebisa kalian. Termasuk artinya motivasi dari Rasulullah, kita mengupayakan semampu kita. Di antara juga memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Fa innallaha la yamilu hatta tamil. Ini artinya nyambung, harusnya ada terpisah ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan sehingga engkau yang akan bosan. Allah itu tidak akan bosan mendengar doa kita, permintaan kita, sampai kita yang merasa bosan. Oh, saya sudah doa nggak dikabul-kabul. Itu bosannya kita 2-3 kali. Udah berapa kali? Oh, saya baru udah 3 kali nggak dikabul-kabul, baru 3 kali. Ratusan kali, ribuan kali kita doa dengan doa yang sama. Innallaha la yamilu. Allah tidak akan pernah bosan. Hatta tamilu, kalianlah yang sampai sering bosan. Kita sebagai manusia mau bosan. Kita datang ke seseorang minta, pertama kali dikasih, yang kedua datang lagi masih dikasih, yang ketiga masih dikasih, nggak, belum tentu dikasih. Apa minta-minta terus, datang terus gitu ya. Bosan dia juga yang ngasihnya. Nah, tapi Allah tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, ya, meminta apapun yang kita minta. Oke, ini kaitan sebenarnya dengan penghalang tadi, bahwa bagaimana dengan penghalang? Ya, sebaiknya antara laki-laki dan perempuan ada hijab, ada penghalang. Penghalang seperti apa? Kalau Rasul dulu
dari hamparan, artinya bukan penghalang yang membuat tidak terdengar suara imam. Walaupun penghalangnya misalkan sampai kepada tembok begitu, yang secara langsung tidak terdengar, karena ada speaker ya yang bisa mendengar. Tapi zaman Rasulullah dulu belum ada speaker, tetapi dengan penghalang tersebut pun orang-orang bisa mendengar bacaan Rasulullah. Ya, lanjut. Nah, berikutnya masih bab tentang salat berjamaah ini. Bagaimana mukimin bermakmum kepada musafir? Ini sering terjadi ya. Ini menjawab juga beberapa pertanyaan di pekan lalu. Bagaimana saya musafir bermakmum kepada mukimin, atau sebaliknya mukimin bermakmum kepada musafir? Mukimin itu orang yang mukim, musafir orang yang perjalanan ya. Mungkin kalau musafir bermakmum pada mukimin sudah biasa. Ya, kita berangkat, saya mau ke Jogja nih, misalkan tengah jalan udah azan, sambil juga rehat nih, perjalanan lumayan berat. Sambil ikut salat berjamaah, maka berjamaahlah dengan mukimin, dengan imam di masjid tersebut. Kita jadi makmum, itu sudah biasa. Bagaimana kalau mukimin bermakmum kepada musafir? Ya, ini ada satu hadis tentang bagaimana mukimin berimam kepada makmum. An Imran bin Husain qala ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa salat rak'ataini hatta yarji'a. Jadi dari Imran bin Husain, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama kami, artinya melakukan safar, illa salat rak'ataini, kecuali salat beliau 2 rakaat. Ya. Jadi salatnya 2 rakaat, dalam artian dikosor hatta yarji'a, sampai beliau pulang. Jadi ketika Rasulullah SAW bepergian, apakah itu ke Makkah atau keluar dari Madinah, di kota-kota lain, wa innahu aqama bi Makkah zaman al-fathi thamani ashra. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu pada masa Futuh Makkah itu selama thamana ashrata lailatan, selama 18 malam. Yusalli bin nasi raka'ataini, salat dengan orang-orang sebanyak 2 rakaat. Ini artinya menunjukkan boleh enggak lebih dari 3 malam kita dalam keadaan safar melakukan jamaah qashar? Boleh, Rasulullah melakukannya. Ilal maghrib, kecuali maghrib. Tentu maghrib tidak raka'atain, tapi salah rakaat ya. Kalau subuh tentu sudah 2 rakaat, duhur asar dikosor jadi 2 rakaat, isya dari 2 rakaat, illa maghrib, kecuali maghrib 3 rakaat, tidak jadi 1,5 ya. Sumakala, lalu beliau bersabda, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, kumu fasalu raka'ataini, salatlah kalian 2 rakaat, akhrabaini, ya akhrabaini fa inna qaumun musafirun. Jadi akhrabaini sebagai tambahan, penyempurnanya 2 rakaat lagi, fa inna qaumun musafirun, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang musafir, yang berperjalanan. Nah, jadi bolehkah mukimin bermakmum kepada musafir? Boleh. Kalaupun musafirnya dikosor, maka mukimin tetap dia dia sempurna. Gimana caranya? Setelah 2 rakaat ikut dengan musafir, maka mukimin nambah 2 rakaat pelengkapnya, karena dia 4 rakaat tidak dikosor. Gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin juga kasusnya biasanya pada salat-salat yang berjamaah tapi sudah tidak dengan imam. Misalkan di satu tempat imamnya sudah selesai, lalu kemudian ada musafir salat di situ berjamaah, begitu sesama musafir. Kita mungkin ikut, silakan ikut. Ya, itu musafir 2 rakaat, berarti karena kita mungkin tambah 2 rakaat lagi. Di sini Rasulullah bersabda, kumu fasalu raka'ataini akhrabaini fa inna qaumun musafir. Ya, silakan kalian berdiri tambah 2 rakaat, 2 rakaat lagi, karena sesungguhnya kami kaum yang musafir bepergian.
Diriwayatkan dari Umar, wa an Umar annahu idza qadama Makkah shalla bihi mar'atain. Dari Umar, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW apabila datang ke Mekah, beliau sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian dia berkata, ya ahlal Makkah, dia bersabda kepada penduduk Mekah, ya ahlal Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun safarun. Wahai penduduk Mekah, sempurnakan salat kalian, karena sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang melakukan perjalanan. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang baik, boleh salatnya makmum yang mukimin kepada yang sabar. Sebab kalau yang sabar kepada mukimin sudah pasti sangat boleh, ya. Bagaimana terakhir ya? Nah, terakhir sebelum kita buka tanya jawab, ini ternyata tidak terasa waktu sudah menunjukkan 42. Yang salat fardu bermakmum kepada yang salat sunat bagaimana? Gitu ya. Nah, satu ketika dari salat sunat tiba-tiba datang yang dia bermakmum menepuk yang salat sunat itu dibatalin. Maaf, saya sedang salat sunat. Nah, apakah begitu? Ya, ini ada hadis diterima dari Jabir anna Mu'ad kan yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'an. Jadi satu ketika dari Jabir bahwasanya Mu'ad salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya, ya. Al-akhirah, salat isyanya agak akhir lah gitu ya. Summa yarja ila qaumihi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang pada kaumnya atau kaumnya, fasali bihim tilka salat. Kemudian salat bersama kaumnya dengan salat itu juga. Artinya Rasulullah sudah salat isya, lalu pulang ke rumah, ternyata keluarganya Aisyah minta ditemani untuk salat, maka Rasul salat lagi. Nah, salatnya bagaimana? Ya hukumnya jadi salat sunnah. Itu ya, salat sunnah. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hada fa yusalli ma'ahu. Satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki salat sendiri. Lalu Nabi bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hada fa yusalli ma'ahu. Tidakkah ada seorang yang kalian bersedekah kepadanya kemudian salat bersamanya? Artinya salat berjamaah supaya tidak sendiri, kita yang sudah salat lagi bersama orang yang salat itu, maka mendapatkan pahala sunnah. Ya, sedekah merupakan sedekah bagi orang yang melakukannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf nih, tidak terasa sudah 5.44, berarti hanya tinggal 16 menit lagi ya. Silakan kita buka tanya jawab bagi yang akan bertanya 15 menit terakhir. Silakan bisa raise hand untuk yang ada di Zoom atau bisa chat yang ada di media yang lainnya. Ibu Diana terlebih dahulu ini sudah chat di Zoom. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, untuk menepuk tangan itu apakah juga tetap berlaku saat sholat berjamaah wanita semua, imam dan makmum wanita? Ya, ini tidak diriwayatkan secara spesifik ya bagaimana imam makmum wanita. Namun jikalau kita melihat secara tekstual hadis, maka wanita tetap menepuk. Tapi kalau ilah, biasanya al-hukmu yaduru ma'illah wujudan kana wa adaman ya. Hukum itu berlaku karena adanya ilah, penyebab. Kenapa wanita harus tepuk tangan? Penyebabnya suara wanita itu bisa mengganggu bagi para laki-laki, baik imam maupun makmum laki-laki. Maka cukup tepuk tangan. Tapi bagi wanita sama sekali tidak mengganggu, maka bisa jadi kembali ke hukum asal, boleh membaca subhanallah. Begitu Ibu Diana ya. Kalau mau tepuk tangan boleh, baca subhanallah boleh kalau yang punya perempuan. Tapi kalau yang punya laki-laki, perempuan cukup melakukan tepuk tangan. Begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan di medsos lain, ada yang raise hand? Silakan Ibu Yuniarti, maka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustaz, dalam sholat berjamaah kan kita tuh bacaan sholatnya misalnya si imam udah Allahu Akbar, nah kita masih bacaan sholatnya belum selesai. Nah tiba-tiba
imamnya sudah ruku, itu gimana Pak Ustaz? Apa kita baca Al-Fatihah apa gimana? Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi bagaimana kalau imamnya sudah gerakan berikutnya kita belum selesai, maka tugas kita ikuti imam Bu. Ya, innama ju'ilal iman liumam bihi. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti, liya'muma bihi, untuk oleh makmum itu diikuti, gitu ya. Misalkan tadi kita takbir nih, imam takbir, kita belum selesai baca iftitah, imam sudah Fatihah, maka iftitah kita hentikan, kita ikut bacaan imam Fatihah. Begitu ya. Demikian pun gerakan lain, pokoknya yang dilakukan imam maka kita tidak boleh membedai. Kecuali imam salah, tugas kita ingatkan. Ya, sampai tidak diingatkan imam salah, harusnya rakaat ketiga dia masih malah rakaat kedua, biarinlah imam sendiri salah dia. Justru tugas makmum mengingatkan ya, dan ikuti imam. Sampai kalau imam salah kemudian diingatkan masih salah, ikutin saja sampai selesai, baru nanti dikoreksi sama-sama dan ditambah kekurangannya. Itu kalau misalkan terjadi imam yang nengker, bahasa Sunda nengker itu apa ya, dia udah salah dan dia nggak merasa bersalah gitu, nggak apa-apa, sebagai makmum ikuti. Nah, nanti kekurangannya dilengkapi atau disempurnakan setelah salatnya selesai. Itu Bu ya kurang lebih. Baik, di medsos nih dari Little Phone. Ini nggak tahu nih dari IG atau YouTube atau apa ya. Apa Ustaz cara perempuan tepuk tangan seperti apa gerakannya? Oke. Sekali lagi tidak diajarkan secara rinci ya. Kalimatnya adalah tadi tasfik itu tepuk tangan. Tetapi apakah tepuk tangannya seperti ini, tidak ya. Nah, jadi gimana? Silakan bebas. Kalau dalam beberapa kitab fikih itu menepuk tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi punggung tangan kiri oleh tangan kanan seperti ini ya. Seperti ini. Untuk itu teknisnya menepuk supaya mengingatkan kalau imam itu salah ya. Artinya di luar sholat mohon ibu-ibu jangan asal tepuk. Sedang sholat, lagi sholat ada nyamuk tiba-tiba tepuk lagi sholat gitu ya. Nanti imam merasa ada yang salah gitu, padahal enggak ya, dia nepuk nyamuk gitu. Ya udah jangan nepuk nyamuk ketika sedang sholat atau aktivitas tepukan yang lain bisa mengganggu gitu ya. Baik, dilanjutkan. Oke, dari YouTube Yulia Fauzia, untuk perempuan ukuran rapat saf itu bahu atau sejadah? Oke, ini terkait rapat ya. Memang ada yang sangat ketat, jadi sampai bahu bersentuh, kemudian kaki bersentuh. Tapi ada juga yang gak nyaman ya, jadi makin disentuh dia makin minggir, makin minggir, karena ketika disentuh itu banyak gangguan, jadi hilang keusyuan. Nah, tentu sewajarnya saja ya, kalau memang jemaahnya sangat banyak harus ridho, harus rela memang berpadat-padatan. Tapi kalau zaman Rasulullah itu sampai saking rafatnya ya, Rasul memerintahkan rapat supaya tidak ada celah. Karena celah itu adalah bisa jadi celah setan. Dalam artian bahwa kalau kita masuk celah itu mengakibatkan masuknya tipu daya setan, masuknya setan mengganggu dalam sholat kita. Begitu Bu ya. Jadi apakah sejadah atau bahu sebaiknya ya bukan sejadah, karena sejadahnya ada beda-beda. Kalau sejadahnya lebar itu bisa jadi berjarak lagi. Ya, diupayakan cukup kalau bisa bahu rapat, kaki rapat, tapi kalau itu dirasakan mengganggu, tidak terlalu rapat pun, artinya tidak sampai dempet tapi tetap berdekatan. Itu bagian dari sawu sufufakum. Ya, luruskan dan rapatkan barisan. Oke, lanjut dari Suyudi. Ini lupa ya. Apabila imam lupa hitungan rakaat, apakah perlu sujud sahwi? Ya, kalau misalkan imam lupa, kalau rakaat, maka satu harus menambah rakaat yang lupa itu. Misalkan gitu ya, harusnya nih sholat isya 4 rakaat, dia 3 rakaat sudah salam.
maka tambah 1 rakaat lagi dan lengkapi di ujung dengan sujud sahwi. Gitu ya. Siapa yang paling berwajib? Ya imam, dan makmum silakan mengikuti. Ya. Kalau ternyata ada kesalahan imam lalu imam sujud sahwi, apakah itu salah dalam bacaan, salah gerakan lalu melakukan sujud sahwi, makmum boleh ikut boleh tidak, karena sudah dijamin oleh imam. Tapi kalau ikut tentu lebih baik, ya, karena imam makmum juga ada kesalahan, tidak mengingatkan kesalahan imam. Nah, kalau salah harus diingatkan sekali lagi. Baik, sudah raiskan Zaki di Zoom, silakan boleh unmute Zaki. Dibantu operator Kang Zaki, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zaki dari mana? Dari Banten, Ustaz. Oh, Banten ya. Ya, Provinsi Banten. Silakan. Ini Pak Ustadz, kalau misalkan sholat itu, kalau misalkan sendiri itu, pasti itu akan masuk pikiran-pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang apa aja gitu masuk. Itu bagaimana caranya supaya nggak masuk, Pak? Saya udah berusaha gitu, hampir sampai terakhir dia masuk terus pikiran. Tapi pas udah nggak lagi nanti pas selesai. Iya. Itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Baik. Nah, itu salah satu tipu daya setan menggoda sholat kita, ya. Mencuri kehusuan kita apa saja, bahkan saking khusyuknya sholat, begitu barang yang hilang itu bisa ketemu lagi sholat. Khusyuk dalam artian khusyuk melamunnya. Aduh, di mana tadi saya nyimpan barang lagi sholat? Oh iya, lagi sholat mah ketemu. Itu berarti sholatnya nggak khusyuk, melamun mikirin barang. Itu tipu daya setan. Nah, maka perintahnya satu, sebelum sholat kita berlindung kepada Allah. Ya, udah baca dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minimalnya bisa ditambahkan dalam hadis lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwas samiul alim innaka samiul alim, atau dalam hadis lain a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah, atau setidaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pendek yang kita hafal. Ya, karena dia menggoda dalam sholat